Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Kalian telah menyelamatkan aku, kata Datuk Nan Kunyang senang dan terharu. Dia ceritakan bahwa tanpa bantuan mereka, tentu dia akan celaka. Jangan heran Erwin, mayat yang punya nyawa dan sangat ditakuti pun bisa celaka. Aku jadi teringat akan kata-kata Mbah Penasaran, bahwa kalau sedang nasib buruk, gajah bisa mati oleh semut. Kau sudah ke sana? Tanya Raja Tigor. Ya, bertemu dengan wanita sakti itu, juga dengan bajingan Ki Ampuh. Mari ke rumahku, nanti ku ceritakan, kata Datuk Nan Kunyang. Kuusir dulu manusia-manusia yang mau menyusahkan ini, kata Raja Tigor. Tiba-tiba dia jadi harimau besar dengan kepala manusia seperti cucunya. Hai manusia semua yang tidak menyukai kami, aku tahu kalian ada di sekitar sini. Pergilah, kami tidak punya sengketa dengan kalian, tidak akan mencampuri urusan kalian. Tetapi kalau kalian mau menyusahkan kami, maka kami akan melawan. Terpaksa mengeluarkan jantung dan hati kalian satu persatu. Raja Tigor mengaum dahsyat sekali, bagaikan tergoncang daerah sekitar itu. Pemandangan itu amat mengerikan. Dua manusia harimau dengan satu mayat yang bernyawa. Mayat itu sudah pasti tinggal di salah satu kuburan, tetapi tidak jelas kuburan yang mana. Ada di antara mereka yang bermaksud mencari pada esok siangnya. Mendengar auman yang dahsyat, manusia-manusia yang ingin tahu itu terkejut dan takut. Tetapi karena ada di antara mereka yang pandai mantra dan konon pawang harimau, maka mereka menguatkan hati. Berkata Raja Tigor, kalian belum juga pergi, walaupun ada pawang harimau di antara kalian. Dia tidak berdaya melumpuhkan kami. Kami bukan harimau biasa sebagai yang masih ada di Sumatera. Kami ini punya otak dan akal manusia, ditambah kekuatan dan keganasan seperti harimau. Tetapi keganasan ini hanya kami gunakan terhadap orang-orang yang mengganggu atau memusuhi kami. Mantra-mantra kalian pun tidak ada gunanya, karena kami punya guru mantra yang tidak ada tandingan di kawasan ini. Bukan sombong. Mau kalian coba? Raja Tigor lalu berbisik pada Datuk Nan Kunyang agar membuat tukang mantra yang manusia itu sakit perut. Tetapi hanya sakit perut agar pulang ke rumah masing-masing. Datuk Nan Kunyang membaca-baca dan kekuatannya segera terasa oleh manusia-manusia yang hendak menghadapi mereka. Dua orang tukang mantra, Lebay Abduh dan Dindongkrak, merasa perutnya mulas. Kian lama kian sakit. Mantra untuk mematikan mayat bernyawa yang sudah mereka baca ternyata tidak berhasil. Kalau dia mayat yang hidup kembali saja, memang akan terbukti keampuhannya. Tetapi Datuk Nan Kunyang bukan orang biasa. Dia punya ilmu tinggi. Sudah kalian rasakan? Tanya Raja Tigor. Kami tidak mau menyakiti kalian, karena kalian bukan musuh kami. Kami ingin bersahabat dengan kalian. Tetapi sukarnya, kalian membenci kami. Selain itu, kalian takut pada kami. Sebenarnya kami ini tidak perlu ditakuti. Tidak pernah kami sakiti orang yang tidak menyusahkan atau menghina kami. Mendadak Datuk Nan Kunyang bicara pula dengan suara yang dibesarkan dan diparaukan sehingga menambah keangkerannya. Sudah kalian dengar apa kata Raja Tigor? Kalian tidak perlu takut pada kami. Kami tidak akan pernah mengganggu kalian. Kami juga tidak akan mencampuri urusan kalian. Tetapi kalau di kampung ini ada yang melakukan perbuatan maksiat, maka kami akan bertindak.
Pulanglah kalian. Kuperingatkan, jangan coba-coba mencampuri urusan kami yang tidak punya sangkut paut dengan kalian. Lebay Abdu dan Dindongkrak tahu bahwa mulas perut mereka oleh perbuatan makhluk-makhluk ajaib yang berilmu gaib itu. Betul juga katanya, mereka tidak mengganggu kita. Mereka punya kehidupan dan dunia sendiri. Kata Lebay Abdu, dia merasa dikalahkan. Semua orang yang memang sudah sangat ketakutan tetapi mau menyembunyikan rasa malu senang mendengar ajakan Lebay Abdu dan mereka pulang. Mereka kunci pintu rapat-rapat, merasa beruntung tidak sampai dirobek oleh dua harimau berkepala manusia itu. Banyak di antara mereka tidak bisa memejamkan mata, yang terlena tidur terus mendapat mimpi buruk. Sementara itu Raja Tigor, Erwin dan Datuk Nan Kunyang telah sampai di rumah mayat yang hidup kembali itu. Malam buruk, kata Datuk. Beginilah nasib makhluk-makhluk yang macam kita ini. Tetapi mereka juga ketakutan dan barangkali tidak bisa tidur, kata Raja Tigor. Salah mereka sendiri. Mereka bukan hanya takut tetapi juga membenci kita. Kalau mereka tidak takut dan tidak menghiraukan kita, maka tidak akan ada persoalan antara manusia-manusia wajar dengan hantu, jin, atau makhluk-makhluk seperti kita, kata Datuk Nan Kunyang. Mayat bernyawa yang baru kembali dari mengunjungi Mbah Penasaran lalu menceritakan semua pengalamannya. Dia tambah cantik, menurut penglihatanku lebih cantik daripada dulu, kata Datuk. Memang dialah yang menjadi tikus itu, maksud Ki Ampuh yang berguru pada perempuan yang tidak bisa tua itu. Sombongnya setengah mampus, tetapi aku juga tidak mau merendahkan diri padanya. Kau harus mengalahkannya, Erwin. Orang sombong harus dikalahkan. Tetapi Datuk tidak meneruskan. Tetapi apa ini? Tanya Erwin. Mungkin dia benar-benar hebat. Kau harus punya ilmu yang melebihi dia. Erwin memandang pada kakeknya. Aku tidak punya apa-apa lagi, Hadapilah nanti dengan apa yang ada padamu. Jangan takabur dan jangan sampai lengah. Jangan anggap Ki Ampuh terlalu hebat, sebab kau akan kalah semangat. Kau bisa kalah sebelum bertarung, tetapi jangan anggap dia terlalu enteng, karena kau bisa lalai, dan saat seperti itulah yang akan digunakannya untuk membinasakanmu, kata Raja Tigor. Mengapa tidak kau sendiri mengunjungi Mbah Penasaran? Tanya Datuk. Mana mungkin, dia guru musuhku. Tetapi kegantenganmu bisa membuat dia mau menerimamu jadi murid. Dia tak suka pada Ki Ampuh, itu aku tahu, kata Datuk. Kata Opung, aku yang bisa jatuh cinta. Tidak, aku tidak mau mengkhianati istri dan anakku. Akan kuhadapi Ki Ampuh, walaupun aku harus mati karenanya.